Aduh, panas banget sih hari ini. Aku lagi seneng tahu karena bentar lagi anak aku cuti. Terus pas cuti nanti aku bakal diajak liburan ke luar negeri. Serius, Bu Elsa? Iya dong, jadwal pramugari kan padat. Jadi kalau ada waktu cuti harus dimanfaatin sebaik mungkin. Bu Elsa, jujur aja aku sebenarnya ragu kalau Lala itu pramugari beneran. Kamu ngomong apaan sih? Jaga ya mulut kamu. Santai dulu dong, Bu. Kamu iri ya? Dari dulu kamu gak pernah senang lihat orang lain sukses. Jangan dibalik. Aku cuma ngomong berdasarkan yang aku lihat. Cerita kamu nggak pernah jelas, Bu. Jadi sekarang kamu nuduh aku bohong? Aku nggak nuduh, tapi aku nggak yakin sama semua yang kamu ceritain. Kalau iri bilang aja, nggak usah ngancurin kesuksesan orang lain. Oke, fokus. Ini konsep pramugari siap terbang. Lala, posisinya lebih tegap. Siap. Lala. Nih lihat, anak aku, Lala baru kirim foto, katanya habis landing. Matanya kelihatan capek ya, tapi wajar sih namanya kerja jadi pramugari, pasti terbang terus. Ya ampun, anak kamu beneran jadi pramugari. Keren banget ya. Ya iyalah, tugasnya juga di maskapai besar, standarnya tinggi banget tahu, nggak sembarangan orang bisa masuk. Pantesan kemarin kamu bilang Lala sering ke luar negeri. Jadi itu benar ya? Iya dong, nggak nyangka anak aku jadi bisa keliling dunia. Dari dulu aku emang selalu bilang kalau usaha nggak akan ngehianatin hasil. Ternyata bener kan? Bangga banget ya pasti. Banggalah, apalagi kalau lihat anak-anak lain kerjaannya cuma pada jadi buruh pabrik, hidupnya ya gitu-gitu aja. Bersyukur anak aku lebih sukses. Ya, tiap anak kan rezekinya beda-beda, Bu. Rezeki itu bisa diusahain, makanya dari kecil tuh harus diarahin, jangan cuma pasrah sama nasib. Iya sih, tapi semua kerjaan kan baik, Bu. Baik, tapi derajat hidup juga harus kelihatan dong. Sekarang aja kalau kemana-mana orang manggilnya ibunya pramugari, gitu. Beda tahu rasanya. Oh iya, Lala sering pulang ke rumah nggak, Bu? Jarang, jadwalnya padat. Kadang baru pulang, besok udah terbang lagi. Hidupnya bukan kayak kita kayak gini-gini aja. Ya ampun, hebat banget ya. Ini juga nanti mau video call lagi, biar orang-orang tahu anak aku emang sukses. Halo Lala sayang. Iya, ibu denger. Baru turun selesai flight ya? Capek banget pasti. Ayamnya mau yang mana, Bu? Tunggu sebentar ya mas, ini anak aku lagi nelpon. Pramugari loh dia, jadwalnya padat, jadi harus memanfaatkan waktu, mumpung lagi bisa berkabar. Nak, udah dulu ya, ibu lagi di pasar nih jadi repot. Kamu jangan lupa makan, jaga kesehatan. Dah. Bu Elsa, itu tadi Lala ya? Iya Bu Rahma, anak aku baru landing katanya, habis terbang ke Cina. Maskapainya yang mana sih, Bu? Kok sering banget ya terbangnya? Iya maskapai besar lah, pokoknya internasional. Kamu juga pasti tahu kalau dengar namanya. Oh, internasional. Basisnya di mana itu, Bu? Aduh, ribet amat nanyanya. Yang penting kerjanya jelas, halal, dan bikin orang tua bangga. Ayamnya mau dipotongin sekalian, Bu. Iya, potongin aja, cepetan ya. Aku juga mau lanjut belanja. Abis ini mau nelpon anak aku lagi. Aku masih penasaran deh. Kok bisa sih Lala lolos jadi pramugari? Lah, kenapa emangnya? Kamu gak percaya sama kemampuan anak aku?
Bukan gak percaya, cuma penasaran aja. Kamu ini orang sukses emang suka banyak yang kepo. Gak semua orang bisa nerima kenyataan kalau anak lain terbukti berhasil. Aku cuma nanya loh, Bu. Udahlah, aku males bahas. Ini disetrika lagi ya, La. Jangan sampai kusut. Kalau kamu keluar rumah, orang-orang pasti lihat kamu selalu rapi. Ma, aku capek. Capek apa? Kamu cuma tinggal pakai seragam, terus senyum tiap ketemu orang yang dikenal. Ingat ya, orang lain banyak yang pengen kayak di posisi kamu sekarang. Tapi, Ma, aku bukan pramugari beneran. Aku kan udah bilang. Kamu tuh ya, kenapa sih selalu ngerusak suasana? Kamu kerja pakai seragam ini, orang lihat ya kamu itu pramugari. Udah cukup, gak usah ngejelasin apa-apa lagi. Aku cuma model foto, Mak. Figuran event. Aku nggak pernah naik pesawat buat kerja. Aku dipaksa bohong terus. Aku jadi nggak nyaman, Mak. Denger ya, Mak udah terlanjur cerita kemana-mana, ke tetangga, ke ibu-ibu arisan. Kamu mau bikin emak malu? Tapi aku yang jalanin, Mak. Aku yang ditanya. Aku yang bohong. Rasanya jadi nggak bisa percaya diri. Hidup itu soal pengorbanan, Lala. Kamu pikir hidup emak gampang? Emak juga capek jadi omongan terus dari dulu. Sekarang bisa banggain karena kamu. Bangga, tapi pakai kebohongan. Apa itu nggak salah, Mak? Salah itu kalau kamu gak nurut. Udahlah, kamu tinggal ikutin aja. Anggap aja ini demi keluarga. Demi keluarga atau demi gengsi, Mak? Jangan kurang ajar ya sama orang tua. Kamu anak emak. Tugas kamu itu berbakti, bukan melawan. Aku nurut selama ini, Mak. Tapi aku nggak tenang hidup dalam kebohongan kayak gini. Udah, besok kalau mau keluar rumah pakai ini. Jangan bikin emak ketahuan bohong. Aku mau nunjukin sesuatu. Ini foto Lala tadi pagi di bandara. Wah, lagi di bandara ya? Sibuk banget anak kamu. Ya, namanya juga pramugari. Jadwalnya padat banget. Kegiatannya beda sama kita yang tiap hari cuma luntang-lantung gak jelas. Masya Allah, gak nyangka anak kamu bisa sukses kayak sekarang ya. Alhamdulillah, aku sih cuma berdoa. Usaha anakku yang luar biasa. Perhatiin, kok kayak ada yang aneh ya? Dari foto itu, logonya kayak agak beda sama yang biasa aku lihat. Aku juga kalau punya anak kayak Lala pasti bangga banget deh. Hahaha, aku juga bangga banget karena ternyata hasil didikan aku bikin dia sukses kayak sekarang. Bagi tipsnya dong, Bu, biar anakku juga bisa sukses kayak Lala. Aduh, kalau soal itu aku gak bisa cerita banyak. Kan yang punya pengalaman anak aku. Kalau orang tua cuma jadi support system aja. Oh gitu ya, Bu. Udahlah, kita lanjut arisan aja. Takut ada yang panas kalau bahas soal ini terus. Bu Dewi, kok aku makin penasaran ya soal cerita Bu Elsa tentang Lala. Aku sih ngerasanya kayak ada yang janggal. Aku juga ngerasa gitu, tapi takutnya kita salah sangka, Bu. Nih, lihat, aku cari-cari soal seragam pramugari. Logo yang Bu Elsa pamerin kemarin gak ada di maskapai resmi manapun. Hah? Serius?
tapi dia kelihatan yakin banget, Bu. Masa sih dia bohong? Justru itu, siapa tahu emang sengaja pamer biar anaknya kelihatan sukses. Cuma yang bikin aku risih tuh, dia sering ngerendahin orang lain. Jadi makin kelihatan kalau dia sombong. Iya sih, aku juga ngerasa terganggu sama omongannya yang makin tinggi itu. Tapi nggak mungkin juga kan kalau ngomong langsung soal kecurigaan kita. Iya, jangan. Kita nggak boleh langsung nuduh. Terus rencana kamu apa? Aku pengen nyari bukti dulu, biar kalau ngomong ada dasarnya, bukan asal ngomong doang. Jadi kita nunggu momen yang pas ya? Iya, jadi pas Bu Elsa pamer lagi, di situ kita harus siap buat ngomong. Aku yakin sih, nanti lama-lama juga kebongkar sendiri kalau emang benar ceritanya bohong. Iya, kamu benar. Lala, semuanya kurang dapat. Coba ulang ya. Iya, maaf, aku ulang. Hah? Serius? Kamu kenapa sih? Dari tadi kelihatan gak fokus, Dela. Masa sih? Emang ketara ya? Duh, sorry ya, soalnya lagi banyak pikiran. Oke, fokus. Ini konsep pramugari siap terbang. Lala, posisinya lebih tegap. Siap. Lala, kamu kelihatan kayak dipaksa gitu senyumannya. Ada apa? Duh, maaf ya kak. Jujur aja, aku lagi gak enak hati. Kenapa? Kalau ada masalah bilang aja. Kerja juga butuh mood yang baik. Aku bohong soal kerjaan aku. Orang-orang ngira aku ini pramugari beneran. Hah? Serius? Iya, gara-gara aku jadi model yang pakai baju pramugari, aku dipaksa bohong sama ibu aku. Dia udah terlanjur bangga dan cerita kemana-mana. Jadi sekarang aku ngerasa hidup aku nggak tenang. Berat ya. Tapi kenapa kamu iya-iya aja disuruh bohong? Kalau nggak nurut, ibu aku bakal kecewa. Aku takut nyakitin dia. Dengerin aku. Cepat atau lambat kebenaran itu bakalan terungkap. Makanya sebelum kebongkar, mending jujur dari sekarang. Iya, aku bakal coba ngobrol lagi deh sama ibu aku. Soalnya aku juga pengen hidup normal. Aku capek hidup penuh kebohongan itu. Nah, bener. Untuk sekarang selesaiin dulu kerjaan kamu. Profesional ya. Abis itu pikirin solusi buat masalahnya. Iya, aku coba. Oke, siap. Ayo kita lanjut. Ibu-ibu, salah satu penyakit hati yang sering gak disadari itu ria. Seneng dipuji, seneng bersikap pamer, sampai lupa kalau semua itu hanya titipan. Kok isi ceramahnya soal ria sih? Aku jadi kesindir. Duh, bikin gak tenang aja deh. Kadang kita bangga bukan karena bersyukur, tapi karena pengen diakui orang lain. Itu bahaya ya ibu-ibu. Iya ya, tapi kan bangga sama anak sendiri wajar. Bangga wajar, tapi kalau soal nutupin kebenaran itu beda cerita, Bu. Maksud kamu apa ngomong gitu? Aku nggak ada maksud apa-apa loh. Lagian gak nyebut nama, tapi kok Bu Elsa kayak kesindir gitu. Kebenaran itu nggak bisa ditutup selamanya. Sekali bohong, maka akan terjadi kebohongan berikutnya. Tuh kan, kayak nyindir aku tema ceramahnya. Kok Bu Elsa kelihatan pucat ya? Apa dia ngerasa kesindir ya? Ustazah, kalau orang tua bangga sama anaknya itu salah. Bangga itu fitrah, Bu. Tapi jangan sampai bangga itu bikin kita mengarang cerita dan menyakiti orang lain. Apalagi itu anak sendiri.
Baik, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita tutup pengajian hari ini ya. Aduh, panas banget sih hari ini. Aku lagi seneng tahu karena bentar lagi anak aku cuti. Terus pas cuti nanti aku bakal diajak liburan ke luar negeri. Serius, Bu Elsa? Iya dong, jadwal pramugari kan padat. Jadi kalau ada waktu cuti harus dimanfaatin sebaik mungkin. Bu Elsa, jujur aja aku sebenarnya ragu kalau Lala itu pramugari beneran. Kamu ngomong apaan sih? Jaga ya mulut kamu. Santai dulu dong, Bu. Kamu iri ya? Dari dulu kamu gak pernah senang lihat orang lain sukses. Jangan dibalik. Aku cuma ngomong berdasarkan yang aku lihat. Cerita kamu nggak pernah jelas, Bu. Jadi sekarang kamu nuduh aku bohong? Aku nggak nuduh, tapi aku nggak yakin sama semua yang kamu ceritain. Kalau iri bilang aja, gak usah ngancurin kesuksesan orang lain. Bu Elsa, mungkin maksud Bu Rahma baik. Gak usah belain dia. Kalau kamu juga ragu, bilang aja. Bu Elsa, kalau semua ini benar, coba buktiin. Jangan cuma mau kosong doang. Mau bukti? Sekarang juga aku buktiin. Buktiin gimana? Kita ke bandara sekarang, biar kalian lihat sendiri anak aku kerja di sana. Kamu yakin? Yakin, biar kalian gak curiga terus. Pasti bakal makin iri kalau udah ngeliat langsung. Gimana ini? Kok malah jadi begini? Udah, kita turutin aja maunya dia. Rame juga ya. Bu Elsa, Lala di mana emangnya? Pasti lagi siap-siap. Biasanya pramugari itu standby dulu. Kamu tahu dia flight nomor berapa? Atau maskapainya apa? Biar gampang nyarinya. Banyak, jadwalnya sering dirubah-rubah. Jadi Lalanya di mana? Dari tadi kamu jawabnya muter-muter. Kita jadi bingung deh. Jadi kayak orang tersesat. Sabar napas jadi orang tuh. Aku udah bilang anak aku masih ada kerjaan, makanya susah buat dicari. Kalau gitu, coba telepon aja biar gampang. Iya, aku telepon Lala sekarang. Angkat dong, La. Gimana, Bu? Pak, maaf, saya mau nanya. Iya Bu, ada yang bisa saya bantu? Ini anak saya pramugari, namanya Lala. Maskapai apa ya lupa. Dia tuh tugas hari ini. Kira-kira bisa minta tolong dihubungin gak, Pak? Sebentar ya Bu, saya cek dulu. Waduh, maaf Bu, nama ini nggak terdaftar sebagai kru maskapai manapun. Gak mungkin, ini anak saya. Seragam di foto itu bukan seragam resmi maskapai Bu, mungkin custom atau keperluan lain. Astagfirullah. Jadi selama ini Aku cuma pengen dihargai.
Bu Elsa, aku gak nyangka kalau kamu beneran bohong soal pekerjaan anak kamu itu. Aku minta maaf. Ternyata bener kan dugaan aku, kamu cuma halu. Dan yang bikin sakit hati itu bukan cuma bohong soal kerja jadi pramugari, tapi kamu sering ngerendahin orang lain. Aku tahu, aku kebablasan. Aku cuma pengen kelihatan sukses, biar dipandang. Tapi caranya salah, Bu. Kamu bawa nama-nama anak kamu buat nutupin kebohongan kamu sendiri. Aku takut dianggap gak berhasil jadi orang tua. Aku pengen ada yang bisa aku banggain. Bangga, nggak harus bohong, Bu. Dan anak kamu bukan alat buat naikin gengsi. Aku salah, aku benar-benar salah. Tolong kalian jangan benci ya sama aku. Benci sih enggak, cuma kecewa aja. Gak nyangka ternyata kamu itu drama queen sampai ngorbanin anak sendiri. Udah yuk, kita pergi aja dari sini. Benar-benar terbukti cuma omong kosong. Duh, gimana respon orang-orang ya kalau tahu soal ini? Hahaha, pasti heboh sih dan bakal jadi trending topik. Tolong jangan kasih tahu siapa-siapa. Aku malu. Oke, 1, 2. Lala, kenapa sih kamu gak bisa bantu emak? Buktiin ke orang-orang kalau kamu itu pramugari. Gak mau bikin orang tua seneng, ha? Mak, aku nggak bisa bohong lagi. Aku capek, aku tertekan, Mak. Tertekan? Ini semua demi keluarga, demi gengsi kita. Kamu harusnya ngerti dong. Bu Elsa, tolong. Lala lagi kerja, jangan sampai bikin Lala tambah stres. Kayaknya ini masalah serius, Abang. Mak, selama ini Mak cuma mikirin soal pamer doang. Aku capek dipaksa hidup dalam kebohongan yang bukan kemauan aku. Aku nggak bisa lagi, Mak. Tapi Mak cuma pengen semua orang lihat anak aku hebat dan sukses. Tapi aku capek dipakai buat memenuhi gengsi. Aku cuma pengen dihargai sebagai diri aku sendiri, Mak. Bu Elsa, dengar Lala, kebohongan ini nggak bisa dipaksakan. Kalau diterusin, nanti masalahnya bakalan makin besar. Aku butuh break dulu, Kak. Beberapa menit aja. Aku nggak kuat lagi kalau dipaksa. Lala, maaf ya, Mak tahu Mak salah. Maaf ya, terlalu basi, Mak. Aku capek dipaksa hidup dalam kebohongan. Mak tahu semua ini salah. Ambisi dan gengsi dalam diri Mak udah nyakitin kamu. Selama ini aku cuma jadi alat buat pamer. Mak nggak pernah mikirin aku. Aku pengen dihargai sebagai Lala, bukan sebagai pramugari palsu. Mak baru sadar sekarang. Mak terlalu bangga sampai lupa mikirin perasaan anak sendiri. Mak bener-bener minta maaf. Mak, aku minta jangan ada lagi sandiwara ya, Mak. Iya,
Ma bakal belajar jadi ibu yang lebih baik.